sebenarnya kalau kita yakin, namanya usaha itu kan ada namanya positive thinking, ada positive feeling kalau menggunakan bahasa kami ya. Tidak hanya kita ini husnudzon dengan diri kita sendiri, husnudzon dengan sekeliling kita, dengan market kita, tapi juga feel kita juga harus pas gitu. Positive feelingnya juga harus pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semuanya bersama Menembus Gravitasi di hari ini. Perkenalkan saya Hamam Rosidi, seorang entrepreneur dan juga berlatar belakang pesantren dan juga pendidikan. Aktivitas saya sehari-hari ya banyak terjun di dunia wirausaha ya. Dan semuanya tentunya berawal dari sebuah kisah hidup, dari sebuah cerita perjalanan panjang. Yang jelas berawal dari sebuah kisah mental, mindset ya. Yang mana dulu saat saya masih kuliah ya. Jadi saya ini latar belakangnya dulu orang pendidikan waktu kuliah ya. Namun alhamdulillah di saat kuliah itu sudah mulai belajar bisnis kecil-kecilan, mulai belajar mental, berani menawarkan sebuah produk, dan banyak hal yang juga belajar banyak dari dosen-dosen. Karena kebetulan saat kuliah dulu juga ini ya, ada yang namanya mata kuliah entrepreneur atau kewirausahaan. Dan saat itu teman-teman saya hanya belajar teori. Saya termasuk satu-satunya mahasiswa yang saat itu berani mempraktekkan ilmu dari dosen yang mana diminta untuk mengawali sebuah bisnis jualan, walaupun saat itu saya betul-betul merasakan betul, ingat betul saat itu saya diminta untuk praktek jualan sama dosen saya ya, mulai dari jualan kerupuk, kemudian jualan pisang goreng, kemudian jualan diktat mata kuliah, fotokopi, itu saya jalankan. Dan ternyata dari situ saya menemukan sebuah hal yang tidak saya temukan di dalam kelas. Mulai dari penempaan mental, keberanian, tidak malu, itu ternyata benar-benar ketika saya pikir, sepertinya dari situ muncul. Walaupun kalau saya flashback kembali lagi, saat masih sekolah, saat saya masih MTS, itu saya juga sudah pernah jualan ya. Itu dulu ingat betul saya jualan kitab. Di pesantren itu saya sudah jualan kitab. Jualan buku, jualan kaset, banyak lah. Walaupun nilainya kecil, tapi di situ saya tidak bicara nilai saat itu. Tidak bicara penghasilan, tapi lebih bicara ke percaya diri, kemudian bicara tentang mindset, bicara tentang praktik. Itu sebenarnya sudah sejak awal, sejak masih SMP. 8 tahun, karena latar belakang saya pesantren, saya digontor, dididik, ditempa, kemudian akhirnya saya masuk di dunia pendidikan. Kebetulan kuliah saya juga di pendidikan, sampai akhirnya saya terjun juga di dunia training. Dan training di sini, training SDM ya, training SDM di sini pelatihan. Jadi saya memantaskan diri untuk menjadi seorang trainer, saya memantaskan diri untuk menjadi seorang motivator, sampai akhirnya saya belajar banyak hal. Saya kenal banyak trainer, banyak motivator yang mereka juga memiliki bisnis. Jadi ketika di atas panggung saya berpikir konsep saya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Jadi bermanfaat untuk banyak orang di semua bidang. Hingga akhirnya pada saat sebelum saya lulus kuliah di tahun 2009 muncullah yang namanya Memori Indonesia. Memori Indonesia inilah yang menjadi perjuangan kami sampai hari ini, sebuah perusahaan lembaga SDM yang bergerak di banyak bidang. Kalau saya cerita dari awal, dari tahun 2010, Memori Indonesia ini dirintis saat itu saya masih di Malang ya. Saat saya masih di Malang, saya rintis bersama teman-teman saya, bergelut di bidang pelatihan. Benar-benar saya rintis dari nol, benar-benar saya rintis dari yang dapat alas. Hingga akhirnya seluruh aktivitas saya di Malang harus di-cut, harus berhenti, karena harus sami'na wa ta'na dengan orang tua. Tahun 2011 akhir, saya harus pulang ke Tuban, dan benar-benar tidak tahu saya di Tuban ngapain dan harus ngapain, karena saya itu memang benar-benar nggak punya
apa istilahnya ya, karena lama merantau CMTS di Gontor, pengabdian sampai lulus kuliah, sampai akhirnya pulang, saya rindukan mulai mengawali dari nol lagi. Sampai akhirnya, jujur walaupun saat itu saat dari latar belakang pesantren, saya juga pernah yang namanya terjerat bank. Ini juga salah satu, kalau bagi saya ini sebuah pengalaman bisa dibilang pahit gitu ya. Karena saat saya masuk Tuban, nggak tahu harus ngapain, nggak punya modal apa-apa. Namun saat itu saya dipasrahi salah satu usaha orang tua saya. Namanya bisnis kan macam-macam. Ada yang bisnis berawal dari nol, ada yang turunan orang tua, ada yang memang bisnis kelompok dengan keluarga. Tapi saat itu saya pulang ke Tuban 2011 akhir, saya harus usaha orang tua yang sudah mati. Akhirnya saya kena bank karena harus ambil modal kurang lebih 3-4 tahun. Alhamdulillah kalau lunas, alhamdulillah lunas. Nggak pernah yang namanya sampai terjerat, kemudian sampai nggak bisa bayar. Ya. Di balik itu saya meneruskan usaha orang tua, di balik itu saya ngerintis usaha lagi. Saya waktu itu punya usaha gerobakan, cemilan. Nah, kalau teman-teman tahu, dulu saya pernah ngerintis namanya usaha kentang crispy. Ya. Saat itu sudah beberapa rekanan yang minta untuk membeli konsep waralabanya. Karena ilmu yang minim, akhirnya belum bisa terlayani, akhirnya usaha itu hanya berjalan 2 tahun pun harus tutup. Akhirnya saya kembali lagi di dunia awal saya, yaitu dunia training, di pelatihan. Berjalan sampai hari ini, akhirnya 2015 lembaga kami di perusahaan pelatihan ini berkembang. Akhirnya kita daftarkan ke legalitas, ya, dan akhirnya memiliki banyak program. Ya, salah satunya ada pelatihan, concernnya salah satunya di hipnoterapi, di pelatihan motivasi. Akhirnya juga kita kolaborasi dengan partner di dunia outbound, gathering, EO, dan sampai hari ini bisa sampai ke pelayanan wisata. Satu kesatuan yang kita lakukan di sini adalah memberikan pelayanan profesional di dunia bidang pelayanan SDM. Ya, jadi kalau bicara Memori Indonesia Training Consulting di bawah manajemen CV Memori Indonesia, di sini kami mulai 3 layanan, yaitu TOT, Training, Outbound, dan Tour, di mana masih berjalan sampai hari ini dan menjadi pukulan terberat kami saat pandemi datang. 2020 pandemi datang hingga akhirnya semua kegiatan kami harus off, dan saat itu kami berpikir keras, sempat stres juga karena banyak event yang harus cancel, bukan lagi pending tapi cancel. Akhirnya kami merenung dan akhirnya kami tetap harus bisa survive dengan usaha-usaha lain yang akhirnya kita wujudkan kembali. Tentunya kalau kita membangun sebuah usaha, nggak mungkin yang namanya selalu mulus. Pasti ada jalan terjal ya, naik turun. Kemudian tadi sempat saya ceritakan, terdampak pandemi itu luar biasa. Hampir semua jenis usaha terdampak pandemi ya. Hampir semua, walaupun ada yang enggak. Namun ternyata di beberapa bidang yang saya geluti ya, termasuk saat saya membangun bidang usaha gerobakan, kemudian pernah juga saat itu konveksian, walaupun saat itu distributor ya, bukan produsen tapi distributor lumayan besar. Saat itu konveksian juga pernah saya alamin. Saya pernah juga jualan baju takwa, konveksian baju anak, distributor lumayan besar. Saat itu berjalan hanya beberapa bulan, harus tutup. Kemudian, dan itu tentunya ketika dipikir-pikir selalu ada aja orang-orang yang membuli ya, atau bahasa sekarang nyinyir ya. Mas Hamam ini kok banyak ya usahanya gonta-ganti gitu. Karena justru di situ saya sedang belajar positioning kan. Saya sedang belajar mana sih yang sekiranya cocok. Walaupun kalau kita bicara cocok ini, sebenarnya kalau kita yakin, namanya usaha itu kan ada namanya positive thinking, ada positive feeling kalau menggunakan bahasa kami ya. Tidak hanya kita ini husnudzon dengan diri kita sendiri, husnudzon dengan sekeliling kita, dengan market kita, tapi juga feel kita juga harus pas gitu. Positive feelingnya juga harus pas. Kadang ada orang punya modal, tapi dia belum bisa positive thinking dengan dirinya sendiri, termasuk dia belum bisa positive thinking dengan marketnya, dengan skillingnya. Saya bisnis ini laku nggak ya? Saya jual ini laku nggak ya? Ternyata tidak cukup itu. Ketika saya banyak mempelajari banyak hal, ternyata juga ada yang namanya positive feeling. Feelingnya cocok nggak sih? Positioningnya cocok nggak sih?
ternyata ketika dipikir-pikir, ternyata memang ada satu bidang yang masih harus tetap saya gelutin. Ketika tadi saya meneruskan usaha orang tua harus tutup, kemudian saya pernah main konveksian harus tutup, saya pernah main cemilan hampir 2 tahun juga harus tutup. Waktu saya main cemilan, usaha cemilan juga lumayan jalan, karena memang kebetulan saya juga belajar ilmu sistem kemitraan. Jadi kalau usaha jualan itu selalu berhubungan dengan sistem kemitraan. Saya membuka peluang untuk banyak orang, karena kita tahu bahwa kalau kita bicara jualan barang kecil, kalau jualan sendiri kan capek gitu ya. Jadi butuh kita namanya pasukan penjualan. Ini yang tentunya butuh ilmu yang nggak gampang, butuh pengalaman bagaimana. Kebetulan saya terbiasa dengan mengelola orang, mengelola SDM. Jadi ilmu mengelola SDM ini saya salurkan ke bagaimana saya ngerekrut reseller, saya ngerekrut distributor, saya ngerekrut agen. Dan itu saya terapkan saat saya bisnis cemilan. Jadi saya bisnis cemilan yang berjalan 2 tahunan itu, Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah. Karena cemilannya pasarnya adalah anak remaja mahasiswa, ya beberapa titik kampus-kampus sekolah, luar biasa, saya itu jalan. Akhirnya juga harus tutup juga ya. Tentunya banyak hal, suka duka, naik turun, hingga akhirnya, Alhamdulillah, karena saya juga pernah bisnis herbal juga, gitu kan. Bukan produk sendiri, distributor, atau bisa dibicara stokis gitu ya, salah satu produk herbal. Di situ saya juga belajar banyak hal. Karena memang belajar bisnis itu ternyata kan tidak hanya cukup kita masuk di kelas seminar, masuk di kelas training, tapi bagi saya lebih mengena ketika belajar bisnis itu belajar praktek langsung, tahu kekurangannya di mana, tahu kelebihannya di mana, posisinya di mana, banyak hal lah. Tentunya kalau semisal teman-teman melihat video ini, semisal Anda ini seorang pemula, biasanya kalau orang pemula itu yang paling banyak ditakutkan adalah saya bisnis ini laku apa enggak. Kalau kita bicara laku apa enggak, itu memang hal dasar ya. Ketakutan, akhirnya orang mau bisnis nggak berani, nanti nggak laku. Sudah takutnya nanti udah modal, apalagi sampai semisal dia harus mengawali dengan modal bank, atau modal hutang, atau modal uang keluarga. Rata-rata kan ketakutan awal ya, laku apa enggak. Dan laku apa enggak ini alhamdulillah tidak ada di kamus saya. Yang penting saya jalan, yang penting kita punya ilmu sedikit, kita praktekkan. Kalau bicara keluar masuk seminar, sudah nggak bisa kehitung, belajar sana sini, harus sampai belajar kemana-mana. Namanya investasi ilmu untuk belajar memang mahal. Cuman masalahnya kalau pebisnis sekarang kadang rata-rata pengennya instan, sekali main langsung sukses. Nah, nggak ada ceritanya. Kalau sekali main langsung sukses, pasti saya sendiri kan jatuh bangun di berbagai banyak bidang itu banyak banget. Alhamdulillah karena pernah main herbal juga. Dan saat awal COVID, ketika event kami TOT itu berhenti, di pelatihan berhenti, di event organizer berhenti, di event-event gathering yang biasa kita kelola, di kantor-kantor, event-event seminar, event-event tour wisata berhenti semuanya. Saat itu saya 1 bulan merenung, bersama istri saya merenung. Saya bilang ke istri saya, kita ngapain? Saya itu berpikir, bener-bener, saya sampai merinding, karena memang saya itu bener-bener nggak ada pemasukan. Karyawan masih 8 waktu itu. Ya belum kita rumahkan, karena saat bulan Maret COVID itu kita masih harus nanggung gaji karyawan sekitar 8 orang. Dan event udah nggak ada, karena bagaimanapun harus disokong dari penghasilan dari event-event itu sendiri. Saya merenung, saya berpikir bersama istri, gimana kalau kita buat bisnis baru yang sekiranya laku di pandemi. Saya browsing, saya mikir, saya istikharah, saya konsultasi, saya curhat ke teman, apa ya yang sekiranya laku, marginnya gede, lumayan lah. Akhirnya muncullah yang namanya madu. Akhirnya dengan modal seadanya, saya partneran dengan salah satu teman saya yang sudah lama terjun di dunia madu. Kita kelompok tani, termasuk kita kerjasama dengan pembolang langsung. Saya survei ke hutan, saya masuk ke lokasi. Kebetulan lokasinya tidak di Tuban ya, lokasinya di luar kota semuanya. Muncullah ide. Di bulan Mei muncullah usaha baru kami, yaitu Madu Murni Khorushifa. 1 bulan kita nggak jualan, 2 bulan pertama kita nggak jualan. Namun kebetulan memang ada histori yang tersembunyi, tapi tetap harus saya sampaikan di sini. 2-3 tahun terakhir memang saya orang yang meneliti madu itu sendiri, termasuk pengkonsumsi, tahu ciri-ciri madu murni seperti apa, paham betul ilmu madu. Tapi saat itu belum kepikiran kalau saya harus punya bisnis ini. Dan alhamdulillah dengan pengalaman saya pernah punya sistem kemitraan di cemilan,
kemudian dikonveksi, saat itu juga reselleran juga, membuat pasukan penjualan, kita buat pembinaan reseller dan lain sebagainya. Akhirnya saya terapkan di dunia madu inilah. Dan bagaimana sistem ini bisa berjalan, dan sampai hari ini alhamdulillah, walaupun memang secara perjalanan memang tetap naik turun, namanya usaha, lagi-lagi tidak ada yang usahanya lurus naik terus, pasti ada turunnya. Perjalanan panjang, naik turun beberapa bidang yang saya geluti selama ini, itu memang Masya Allah luar biasa perjuangannya. Alhamdulillah ketika tadi saya ceritakan, ketika di program Memori Indonesia sendiri yang harus tadi kolaps, harus berhenti, hingga akhirnya muncullah produk madu itu tadi di awal COVID ya, tepatnya di bulan Mei 2020. Berbekal pengalaman memiliki ilmu sistem kemitraan yang ala kadernya, dengan sharing, curhat dengan beberapa teman yang lebih senior, akhirnya produk madu ini muncul di Mei 2020 itu. Karena seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa kalau kita bisnis jualan pengen cepat, ya jangan jual sendirian gitu kan. Jadi harus punya pasukan penjualan. Ini mindset yang saya tanamkan dari awal sampai akhir. Mulai dari saya main konveksian, reselleran, saya punya reseller. Mulai dari main saya cemilan, punya reseller. Kemudian saya pernah main herbal, reselleran juga. Jadi saat itu benar-benar jarang istilahnya saya ikut jualan langsung. Kecuali ya tetap ikut sih, cuman kadang hanya orang-orang terdekat gitu kan. Kadang memang ada kan orang konsumen itu kadang pengen kita sendiri yang layanin, ya wajar, nggak masalah gitu kan. Hingga akhirnya kembali lagi ke produk madu ini, alhamdulillah sistem kemitraan sekitar bulan Juni 2020 mulai matang. Makanya kita buat distributor, agen reseller. Alhamdulillah saat itu di 3 bulan pertama alhamdulillah tembus hampir 100-an mitra di beberapa kota, hampir kalau di Jawa Timur ada, Jabodetabek, bahkan sampai luar Jawa saat itu. Dan penjualan luar biasa karena memang saat itu, saat awal pandemi COVID ini, madu penjualan luar biasa. Terus kenapa sih kok akhirnya jatuhnya ke madu, walaupun ada bahkan orang berpikir, Mas, bukannya nanti madu cuma laku di pandemi gitu. Saya tetap berpikir optimis. Ketika saya memiliki jatuhnya produk ke madu ini, karena di positioning saya adalah orang event, saya berpikir bagaimana produk saya ini nanti bisa tetap saya bawa ketika kami ada pelatihan, kemudian kami ada outbound, kami ada tour. Itu bagaimana produk itu tetap saya bawa. Dan alhamdulillah berhasil. Karena saya juga berkaca ke beberapa trainer, orang-orang panggung yang motivator itu juga banyak ketika dia ngisi training, dia juga jualan. Ini yang saya tiru. Bolehlah kalau saya sebut nama lah ya. Contoh Mas Ipo gitu ya, dengan produk British Propolisnya. Beliau seorang motivator, tapi dia juga jualan gitu di panggung. Ini yang pengen saya tiru dengan produk saya ini. Dan alhamdulillah berjalan. Hampir di semua event itu produk madu ini masuk. Walaupun kadang nggak masuk, paling nggak minimal ikut meramaikan. Paling nggak untuk door prize, paling nggak untuk kalau kantor untuk kepala kantornya, untuk kepala sekolahnya kalau event itu sekolah. Dan ini menjadi sesuatu yang berkesinambungan. Bahkan ada orang, Mas, sampai itu kan orang jasa, kok bisa sih jualan produk? Ya bisa aja, kita ini apapun selama itu nyambung, halal, dan kita bisa memasarkan, tahu marketnya, kami kira sah-sah saja. Yang penting kita bisa menjalankan, karena kita main tim gitu ya. Dan alhamdulillah segala sesuatu kita jalankan semuanya by design, semuanya by rencana. Walaupun tetap jujur, sebenarnya kalau bicara memang level pengusaha itu macam-macam. Ya kita nggak memungkiri, saya sendiri masih harus banyak belajar, harus banyak terus meningkatkan kapasitas diri. Seperti itu. Jadi akhirnya saat ini saya sedang banyak, ya kalau tim ya pasti punya ya tim. Cuman kita yang namanya owner tetap, justru owner itu mikirnya juga luar biasa. Karena saya harus mikir bagaimana event jalan, bagaimana di usaha ini juga jalan, ya kan? Saya juga masih ngurus beberapa organisasi juga. Sehingga saya cuma berpikir ketika kita tadi di konsep awal khairun nas anfa'um linnas itu tadi, di berbagai lini, baik di pendidikan, kemudian di wirausaha, kemudian banyak hal, ini yang menjadi acuan dan sejarah yang nanti semoga nanti bisa dikenang banyak orang ketika kelak kita sudah tiada.
Dan inspirasi ini memberikan pesan bahwa ketika mengawali, jangan pernah berpikir semuanya berjalan mulus atau instan. Ya, semuanya butuh dua hal tadi, yaitu positive thinking dan juga positive feeling. Di balik itu semuanya ada ruh spiritual, ada ruh restu, ya, minta doa sama Allah, dan juga tetap evaluasi, dan pastinya kerikil-kerikil yang menghalangi selama perjalanan itu selalu ada. Ya, kalau semisal usaha itu sudah tidak sebatasnya jalan, kalau tutup ya tutup. Kalau tadi saya cerita banyak usaha yang sudah pernah saya tutup. Dan semoga semua kita berharap, yang bisnis semua berharap usaha yang dijalankan terus berjalan sampai kapanpun, bahkan sampai anak turun kita. Tinggal bagaimana kita bisa mempertahankan dan mengembangkan. Mengembangkan pun pasti jalannya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang gitu. Oke, semoga nanti benar-benar bisa menginspirasi teman-teman di channel Menembus Gravitasi. Kembali lagi ke masalah perjuangan usaha, ya. Tentunya kalau perjuangan usaha itu pasti ada saja orang-orang yang tidak suka gitu ya. Itu yang nanti harus teman-teman pahami betul. Pasti ada saja orang yang berusaha jegal. Bahkan mungkin dengan orang-orang terdekat kita bisa jadi terjadi. Entah itu orang tua, saudara kandung, atau bahkan mungkin keluarga kita sendiri bagi yang sudah berkeluarga. Dan di balik layar orang-orang yang tidak suka dengan gerakan-gerakan kita, yang penting kita bisa memberikan bukti bahwa yang kita lakukan ini ketika kita usaha memang butuh proses, bukan yang diprotes terus. Kalau kita bicara perjuangan, apalagi bicara dengan spiritual gitu kan, tentunya di balik layar itu kan tentunya ada ikhtiar-ikhtiar yang terkadang kita ini sebagai orang yang, karena saya muslim, kalau teman-teman yang mendengarkannya orang Islam juga, tentunya ketika kita melihat orang itu usahanya kok lancar ya, kok kayak nggak pernah ada masalah ya, kita nggak akan pernah tahu di balik itu mesti ada faktor X yang mendorong. Bisa jadi orang ini punya riyadhah ya kalau bahasa kita ya, punya ritual-ritual religi ya, mungkin punya ritual-ritual sunnah yang dilakukan yang orang lain nggak tahu gitu. Karena saya yakin ketika bagaimanapun yang memberi rezeki kita ini kan Allah, Ar-Razzaq ya, Allah yang memberi rezeki. Jadi bagaimanapun kalau kita ingin rezeki kita lancar ya pastinya harus mendekat kepada Allah. Lah, mendekat kepada Allah, agama kita Islam sudah mengajarkan, yang wajib sudah diajarkan, yang sunnah sudah diajarkan, tinggal yang membedakan adalah porsinya. Nah, porsi ini yang membedakan orang satu ke orang dua, orang tiga. Kok bisa sih orang itu bisa bagus usahanya, bisa lancar, atau karirnya bagi yang bukan di luar entrepreneur kok bisa lancar, nggak pernah, kalau nggak pernah ada masalah, saya kira nggak ada ya orang nggak pernah ada masalah. Semua orang pasti punya masalah, pasti ya. Cuman yang membedakan lagi-lagi adalah levelnya, termasuk kemampuan dia menyelesaikan sebuah hal yang sedang digeluti. Jadi saran saya, pesan teman-teman untuk semuanya yang sedang menonton video ini, ketika Anda memulai usaha atau di tengah-tengah atau sudah mulai pusing mentok, maka salah satunya adalah curhatlah kepada Allah terlebih dahulu, baru nanti curhat teknisnya. Kalau Anda curhat teknis tapi curhatnya Allah nol, maka teknis itu tidak akan pernah ada nilainya. Karena bagaimanapun kalau kita curhatnya kepada Allah yang paling tinggi, insya Allah nanti pikiran kita tenang, otak kita fresh ya, insya Allah nanti juga akan mudah untuk menerima atau menjalankan teknis-teknis yang ada. Kalaupun masih belum, karena memang benar banyak faktor selain dari hati, jiwa, spiritual, dan juga perlu saya sampaikan yaitu pikiran. Banyak pebisnis yang ternyata dia punya modal, dia berani, tapi dia nggak pede. Ya. Kebetulan saya juga ketemu banyak orang yang nggak pede, bangkrut, nggak berani bangkit. Ya, termasuk salah satu program kami di layanan hipnoterapi, yang mana juga satu tempat di lokasi ini, itu juga bisa memanfaatkan, artinya meningkatkan rasa percaya diri, keberanian, yakin. Salah satunya dengan salah satu ilmu yang sudah biasa pernah, yang bermanfaat untuk banyak orang, yaitu dengan hipnoterapi itu sendiri. Jadi gabungan antara bagaimana pikiran kita sehat, jiwa kita sehat, hati kita sehat, kemudian ilmu teknisnya, teorinya juga sehat. Insya Allah ketika ini seimbang, berkesinambungan, insya Allah sukses
bisa kita raih dengan baik. Dan tentunya kalau kita bicara sukses, sukses itu tidak ada batasnya. Yang tahu batas sukses adalah diri kita sendiri. Selama kita sudah yakin bahwa kita sudah bermanfaat untuk orang lain, karena memang sukses hitungannya tidak omset, tidak penghasilan, tapi lebih pada kebermanfaatan. Walaupun penghasilan itu udah kita nggak bisa menafikan, yang jelas ketika itu manfaat, penghasilan oke, bisa membantu banyak orang, insya Allah itu adalah makna sukses sesungguhnya. Terima kasih, itu dari saya dengan Hamam Rosidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.